Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang bisa kita jadikan pelajaran, di mana arwah seorang ibu menghampiri jenazah anaknya di kamar mayat. Kisah ini diceritakan oleh seorang bapak-bapak yang bertugas memandikan mayat orang Islam pada sebuah rumah sakit. Hanya saya dan seorang penjaga kamar itu yang berada dalam kamar tersebut, kata si bapak. Saya membuka penutup muka jenazah dengan hati-hati. Kulitnya tampak putih, badannya kecil, dan baru berusia sekitar 18 tahunan tambahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Tiba-tiba saya melihat muka jenazah itu sedikit demi sedikit berubah menjadi hitam. Awalnya saya tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang aneh. Namun sekian lama semakin hitam. Hati saya mulai merasa bahwa ada yang aneh pada mayat itu. Saya terus memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Sambil lalu, hati saya membaca ayat suci Al-Quran. Detik demi detik berlalu, wajah jenazah semakin menghitam. Kira-kira setelah 5 menit berlalu, barulah mayat yang tadinya menghitam berhenti berubah warna. Ketika itu wajah mayat tidak lagi putih seperti warna asalnya, tetapi hitam seperti terbakar. Saya keluar dari kamar dan duduk termenung, memikirkan kejadian aneh itu. Berbagai pertanyaan timbul di benak saya. Apakah yang telah terjadi? Siapakah pemuda itu? Mengapa wajahnya menghitam? Dan ketika saya masih termangu, tiba-tiba ada seorang wanita berjalan menuju ke arah saya. Timbul pertanyaan, siapakah wanita yang berjalan seorang diri di kamar mayat pukul 3 pagi? Semakin lama dia semakin mendekat dan tidak lama kemudian berdiri di hadapan saya. Wanita itu perkiraan usianya 61 tahunan dan memakai baju kurung. "Bapak," panggil wanita itu kepada saya. "Saya dengar anak saya meninggal dunia. Saya ingin melihat jenazahnya," kata wanita itu dengan lembut. Walaupun hati saya masih sedikit bertanya-tanya, namun entah kenapa saya membawa wanita itu ke tempat jenazah tersebut. Kemudian saya tarik lemari nomor 213 dan saya buka penutup wajahnya. "Betulkah ini mayat anak ibu?" tanya saya kepada wanita itu. "Ibu rasa betul, tetapi kulitnya putih, tidak hitam seperti ini," jawab ibu itu. "Lihatlah ini, Bu," pinta saya kepada ibu itu. Selepas dilihatnya jenazah tersebut, wanita itu begitu yakin bahwa mayat itu adalah anaknya. Kemudian saya tutup kembali kain penutup mayatnya dan saya kembalikan lagi ke lemarinya dan membawa wanita itu keluar dari kamar mayat. Tiba di luar, saya bertanya kepadanya, "Ibu, ceritakanlah kepada saya, kenapa wajah anak ibu berubah menjadi hitam?" pinta saya. Wanita itu tak menjawab, namun dia menangis hingga terisak-isak. Saya ulangi pertanyaan yang sama, tetapi dia masih enggan menjawab. "Baiklah, kalau ibu tidak ingin memberitahuku, saya tidak bisa mengurus jenazah anak ibu, karena jika saya ditanyai oleh petugas lainnya, saya tidak bisa jawab dan saya takut dikira diapa-apain oleh saya," terus terang saya kepada wanita itu. Sambil mengusap air mata, si ibu berkata, "Bapak,
Anak saya itu sangat patuh dan baik kepada saya. Jika saya mintai bantuan untuk membantu saya, bahkan menggantikan saya bekerja. Meskipun dia sedang tidur lelap, ketika saya bangunkan agar membantu saya, anak saya itu pasti mau. Namun ketika saya bangunkan tidurnya agar sholat subuh atau ketika siang saya bangunkan agar sholat duhur, dia tidak pernah mau. Bahkan dia marah dan memaki saya. Itulah yang saya tidak sukai dari anak saya, kata wanita itu. Terkejut saya mendengarkan sesembil cerita itu. Seketika saya teringat dengan hadis Nabi bahwa barang siapa yang tidak sholat, maka akan ditarik cahaya iman yang ada dalam dirinya dari wajahnya. Mungkin itulah yang terjadi pada jenazah pemuda itu. Seketika itu pula, si ibu berpamitan kepada saya untuk pulang, dan sedikit demi sedikit, si ibu mulai menghilang dari pandangan saya. Selang beberapa hari dari kejadian itu, jenazah pemuda itu saya mandikan. Kemudian saya bertekad untuk menghubungi sanak keluarganya melalui nomor telepon yang ada, agar jenazah tersebut dijemput untuk dikuburkan. Alhamdulillah tersambung, dan jenazah itu pun dijemput. Namun sebelum itu saya sempat bertanya, lebih tepatnya saya menegur keluarga yang menjemput jenazah tersebut karena telah membiarkan ibu jenazah itu ke rumah sakit sendirian pada jam 3 pagi. Namun tak disangka, ternyata ibu yang saya maksud itu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Terkejut saya mendengarnya, karena pada waktu itu si ibu menemui saya. Saya tidak pernah sampai memikirkan hal yang aneh, kecuali satu hal, yaitu karena ibu itu ke rumah sakit sangat pagi dan seorang diri menjenguk jenazah anaknya tersebut. Subhanallah. Saya menyimpulkan bahwa kejadian itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus peringatan bagi saya bahwa jika manusia itu meninggalkan sholat, maka ketika dia meninggal, cahaya imannya akan ditarik hingga seperti jenazah pemuda tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah kisah yang dialami oleh seorang ibu yang menemui jenazah anaknya di rumah sakit dalam kondisi wajahnya menghitam. Dan ternyata si ibu itu pun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.